فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dan juga ummahat, di antara syariat yang Allah Subhanahu wa taala terapkan dan wajibkan atas manusia dan juga seluruh kaum muslimin tentunya, yaitu ad-du'a, berdoa, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan perkenankan doa kalian untuk kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau melabeli orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya sebagai orang-orang yang sombong. Disebutkan dalam surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berdoa, jazakumullah khairan, terima kasih Mas, maka Allah Ta'ala labeli, sesungguhnya innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang beristikbar, sombong akan ibadah. Maksud dari ibadah sini doa. Sombong untuk berdoa, tidak mau berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwasanya ada ancaman bagi orang yang enggan berdoa, enggan meminta karena sombongnya. Ya, jadi ini termasuk dosa besar karena ada ancaman nerakanya. Jadi kita harus berdoa dan dianjurkan banyak-banyak berdoa dan juga zikir. Dan ketika kita berdoa, tentu perhatikan pula syarat terkabulnya doa. Syarat terkabulnya doa.
yaitu istihdar al-qalb, hadirnya hati selagi berdoa, juga dengan lafal atau kalimat yang bermakna sesuai dengan apa yang dia minta, baik tentu lebih baik, lebih afdal, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Dan kalaupun dia membuat doa sesuai dengan bahasanya, maka kalimat yang mafhum, yang ma'qul, dan juga permintaannya atau konten yang dia minta adalah sesuatu yang tidak mustahil atau sesuatu yang bukan munkar, bukan suatu permusuhan atau pencelakaan dan semisalnya. Dan juga dalam doa tersebut tidak mengandung kesyirikan. Maka ini semua adalah sebab-sebab terkabulnya doa, ditambah pula dengan penguatan sebab tersebut seperti tahari awqat mustajab, yaitu mencari waktu-waktu atau momentum terkabulnya doa. Seperti sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, yang saya sangat sayangkan banyak kaum muslimin tidak memberikan penghargaan waktu antara azan dan iqamah dengan semestinya. Semestinya salat atau doa. Sebagian malah justru mencukupkan dengan bengong, atau mungkin sebagian tertidur. Tapi kalau tertidur ini mungkin karena uzur ya, keletihan atau keceplosan tidurnya ya. Tapi kalau misal terjaga, diam dan hanya memikirkan dunia atau memikirkan kehampaan, maka tentu ini jauh dari kata afdal. Ya, afdal adalah dia mengisinya dengan doa atau zikir dan semisalnya. Juga waktu yang dalam Islam dianggap sebagai waktu mustajab atau momentum untuk terjawabnya doa, yaitu doa ketika sujud atau di akhir, setelah akhir tasyahud, sebelum salam. Ini dianggap sebagian ulama sebagai doa, sebagai momentum dikabulkannya doa. Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat yang di antara sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, yang beliau katakan, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuka fillah." Wahai Mu'adz, sungguh aku betul-betul mencintaimu karena Allah. Fala tada'anna fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka jangan sekali-kali engkau tinggalkan di dubur setiap salat, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya atas atau untuk zikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan baiknya beribadah kepada Engkau. Maka di sini ada khilaf ya di antara ulama, doa ini kapan diucapkannya. Dalam hadis fi duburi kulli salah, di dubur setiap salat, baik sunnah maupun fardu, yaitu di akhir-akhir setiap salat. Tapi dubur di sini maknanya apa? Ada dua kemungkinan makna, yang mana itu yang menjadi titik perselisihan di antara perbedaan pendapat di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya doa ini Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik diucapkan sebelum salam. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalimat doa ini diucapkan setelah salam. Khilaf di antara ulama. Tetapi yang lebih afdal, karena makna dubur di sini bisa dimaknai akhirus syai' dan bisa pula dimaknai ba'da syai' atau kharijus syai' ba'da. Bisa dimaknai yaitu akhir sesuatu yang mana masih masuk dalam sesuatu itu, dan bisa dimaknai sebagai sesuatu setelahnya.
Makanya ulama berbeda pendapat. Ada yang menafsirkan, oh ini karena masih di dalam atau akhir, ya udah sebelum salam kita ucapkan itu. Ada yang mengatakan setelah salam karena di luar salat. Maka yang lebih afdal wallahu alam adalah di akhir salat sebelum salam. Di akhir salat sebelum salam. Penguatnya adalah bahwa doa fil ibadah itu afdal dibandingkan kharij al ibadah. Berdoa ketika lagi beribadah itu lebih afdal dibandingkan di luar konteks ibadah. Artinya doa ketika dalam solat itu lebih afdal karena solat itu secara bahasa maknanya adalah doa itu sendiri. Maka lebih afdal diucapkan sebelum salam. Syukur-syukur ditambah dengan beberapa doa lainnya yang masyru' sebelum salam atau dia dalam solat seperti Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Atau doa lainnya yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi SAW meminta ta'lim dan pengajaran, ya Rasulullah berikan saya doa yang bisa saya sebutkan ketika saya lagi salat. Maka di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa-doa tersebut diucapkan ketika salat bisa, tafadhal. Ataupun menjadi zikir atau menjadi doa mutlak atau doa di sembarang waktu terserah, tafadhal. Selama faham maknanya, hadir hatinya dan terbebas dari harta atau properti atau materi haram dalam jasad kita atau yang menempel pada jasad kita. Karena hal tersebut menjadi penghalang terkabulnya doa. Sebagaimana kata Nabi SAW yang menyebutkan fadzakara rajulan yutilu safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rabbi ya rabbi. Yaitu ada seseorang dia memperpanjang safarnya jauh, pergi jauh, lagi kesulitan. Ash'ath aghbar, lecek pakaiannya dan berdebu. Saking kuatnya perjalanan safar ini. Karena safar di zaman ketika itu tidak seperti sekarang kemudahannya. Yamuddu yadayhi ila sama, dia menengadahkan tangannya ke langit. Fayaqulu ya rabbi rabbi, fayaqulu rabbi rabbi, dan dia mengatakan wahai Tuhanku wahai Tuhanku. Semua yang disebutkan ini adalah sebab terjawabnya doa. Yaitu pas lagi safar doa bisa terjawab, lebih terjawab. Pas jasad dan kondisi tubuh sedang sulit-sulitnya, sedang payah-payahnya, ini juga sebab terkabulnya doa. Kemudian menengadahkan tangan ke langit, ini juga merupakan sebab terkabulnya doa. Kemudian mengatakan atau menyebut nama-nama Allah, ya Rabbi atau Rabbana atau Allahumma, dan menyebut nama-nama Allah, ini juga sebab terkabulnya doa. Maka orang ini telah melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Namun kemudian kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Dan ternyata makanannya itu haram, minumannya juga haram, kemudian pakaiannya juga haram, diberi gizi dari yang haram. Maka bagaimana yang seperti ini dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti perlu bagi kita para pendoa, terutama mendekati bulan Ramadan, yang mana kita tahu dalam Al-Quran disebutkan di ayat-ayat yang dekat dengan ayat-ayat tentang puasa atau saum, yaitu Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib,
jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku itu maha dekat. Ayat ini disebutkan dalam konteks Ramadan, dalam konteks puasa. Dan sebentar lagi kita akan menikmati, dan semoga Allah Ta'ala panjangkan usia kita dalam ketaatan, dalam keberkahan di atas agama Allah Azza wa Jalla, di atas manhaj yang saleh, yang dari kalangan salafus saleh, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita bisa beribadah dengan nikmat dan lezat di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini fursah azimah, yaitu kesempatan yang besar, agar kita semakin melekatkan tangan-tangan kita terangkat ke langit menuju Allah Azza wa Jalla untuk memohon kepada Allah Ta'ala harapan-harapan duniawi, harapan-harapan ukhrawi. Fa inni qarib, sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doanya pendoa jika dia memang berdoa langsung meminta kepadaku. Jadi doanya itu langsung minta pada Allah Ta'ala. Boleh dia bertawassul dengan tawassul syar'i, seperti dia menyebut nama-nama Allah di dalam doanya, dia bertawassul dengan sifat-sifat Allah Ta'ala dalam doanya, atau dia meminta kepada orang yang dia anggap saleh dan baik, tolong doakan buat saya, itu boleh. Adapun tawassul bid'i, kufri, syirki yang mengandung kesyirikan, maka ini tidak boleh, muharram dalam Islam, dan dikhawatirkan bisa membuat pelakunya terjerumus ke dalam kekufuran atau kesyirikan. Seperti apa? Seperti tawassul dengan berdoa kepada mayit, atau meminta kepada mayit, atau dengan wasilah mayit yang dikubur. Dan ini menjadi fitnah. Ini menjadi fitnah yang besar di kalangan kaum muslimin, terutama di akhir-akhir Sya'ban. Di antara kebid'ahan yang menjalar baik di Indonesia maupun negeri lainnya dari negeri kaum muslimin yang semoga Allah rahmati semuanya, yaitu adanya ritual atau rutinan Sya'banan akhir-akhir, baik bentuknya nyadran bagi orang-orang Jawa atau lainnya, atau Jumatan, atau di hari Jumat terutama, ya mereka atau sebagian dari kita datang ke kuburan. Untuk apa? Ziarah kubur. Ziarah pada aslinya itu masyru', disyariatkan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat dengan tujuan yang baik, yaitu untuk mengingat kematian. Tetapi ketika mengkhususkan ziarah kubur, itu mesti di Jumat terakhir bulan Sya'ban, atau harus di sebelum Ramadan. Kemudian safar, sampai safar demi apa? Demi ziarah kubur keluarga tertentu atau wali tertentu, maka semua ini adalah kebid'ahan yang tidak ada contohnya dari kalangan sahabat atau tabi'in, tabi'ut tabi'in. Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan kekhususan hal seperti ini. Maka secara tegas kita katakan jemaah sekalian, walaupun banyak dari kita masih melakukannya, tetapi ketika itu batil, maka kita perlihatkan bahwa itu batil, dan kita memohon pada Allah agar dihindari dari kebatilan. Bukankah di antara doa kita, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan tampakkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, jangan sampai ditampakkan kebatilan ini sebagai kebenaran, karena ini tipu daya dari iblis. Dan kalau sudah tahu itu batil, maka jauhi. Jangan justru ikut-ikutan dengan alasan toleransi lah, nggak enakan lah, maka jangan. Biarin nggak enakan di dunia, yang penting di akhirat kita nyaman, tidak terbebani dengan beban-beban pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa kamu tahu itu batil tapi tetap kamu melakukannya? Maka jemaah sekalian, tidak ada contohnya hal seperti itu. Ziarah kubur tafadhal, tetapi jangan mengkhususkan di akhir-akhir Sya'ban atau awal Ramadan, bahwasanya seolah-olah di situ ada fadilah khusus dengan ziarah di waktu-waktu khusus seperti itu. Kemudian sebagian dari kita, setelah udah dia makanannya baik, minumannya baik, pakaiannya halal, memohon memang kepada Allah, tapi melalui mayit-mayit di kubur, maka ini gimana? Ini merupakan kesyirikan. Yang mana kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab doanya pendoa jika dia berdoa langsung kepada aku, minta sama Allah. Jangan dulu doa itu nyungsep ke kuburan. Minta dulu sama mayit, saya bertawasul dengan mayit ini, dengan mayit ini, dengan wali ini,
dengan fulan ini yang dikubur, ke bawah dulu, nyungsep ke alam kubur dulu dong. Kemudian baru ke Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai, dan ternyata tidak sampai karena bertawassul dengan mayit ini itu tidak ada syariatnya. Maka kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tiada perintahnya dariku, maka amalan tersebut tertolak. Baik, setelah kita membersihkan amalan kita, melakukan takhliyah qabla tahliyah, melakukan pelucutan kotoran-kotoran sebelum berhias, maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah, mintalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalbu kalian yakin, muqinuna, yakin bil ijabah, akan terjawabnya doa ini. Ini merupakan kelaziman doa, harus dan wajib. Ketika kita minta sama Allah, kita yakin Allah maha mampu menjawabnya. Itu harus yakin itu. Dan barang siapa yang kurang keyakinannya akan maha kuasanya Allah untuk menjawab doa kita, maka dia telah suudzon pada Allah. Barang siapa yang kurang yakin pada Allah, maka dia telah suudzon pada Allah. Seolah-olah Allah itu terpaksa untuk menjawab doa kita. Seolah-olah Allah itu tidak mampu atau keberatan menjawab doa kita. Sesungguhnya yang menghalangi jawaban doa itu bukanlah Allah Azza wa Jalla, melainkan kitalah yang memang telah melakukan sebab-sebab terhalangnya jawaban doa. Di antaranya makanan haram, minuman haram, kemudian pakaian haram, kemudian juga kesyirikan, kemudian mungkin kemaksiatan, sehingga doa-doa itu terhalang. Karena pada asalnya Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi SAW, Allah Hayyun Karim. Allah itu maha pemalu dan maha mulia, suka memberi. Dan pemalu di sini sifat malunya Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan sifat malunya makhluk Allah. Beda. Malunya kita itu ada, dan malunya Allah Azza wa Jalla juga ada sesuai dengan keagungan dan keperkasaannya. Dan di antara bukti rasa malunya Allah Azza wa Jalla, di antara bukti malunya Allah Azza wa Jalla kepada hambanya adalah, yaitu Allah maha malu betul-betul ketika Allah dapatkan hambanya menengadahkan tangannya meminta kepadanya, dan Allah tidak memberinya kecuali nol. Itu sangat malu Allah Azza wa Jalla. Ketika kita melihat ada seorang donatur yang sangat tajir, kaya, yang mana duit itu baginya sudah bukan apa-apa lagi, kelas saking kayanya dia. Kemudian kalau ada orang minta uang 100.000, yang mana itu tidak sedikit pun mengurangi kekayaan dia. Donatur ini kemudian kira-kira apa kalau orang minta 100.000 doang, sementara di dompetnya itu ATM berjejer dan uang sangat banyak di kantongnya. Dia kalau mau ngasih 50 juta pun itu tidak akan berat buat dia, tidak akan mengurangi banyak dari hartanya. Maka kalau cuman minta misal 100.000 dan disaksikan orang-orang, kalau dia nolak pasti malu dia. Malulah. Masa saya sekaya ini, orang-orang pada tahu saya kaya, untuk 100.000 doang saya keberatan, malu. Walillahil mathalul a'la. Maka Allah Ta'ala ghaniyun hamid. Allah Ta'ala malikus samawati wal ard, fatirus samawati wal ard. Allah Ta'ala pencipta langit dan bumi. Seandainya seluruh jin dan manusia dalam satu momentum bermunajat dan meminta kepadanya segala permintaan apa yang mereka inginkan, maka demi Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan dan kerajaan Allah. Kalau ada seorang hamba yang mungkin meminta sesuatu yang sebenarnya tidak setitik pun tidak mengurangi kekayaan Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak berkeberatan untuk itu, maka Allah sangat malu kalau Allah Ta'ala tidak membalasnya, memberikannya sifra yaitu nol. Allah malu sekali. Tetapi dengan syarat orang ini harus menunaikan syarat-syarat terkabulnya doa.
Maka dia harus yakin bahwasanya Allah Ta'ala mengabulkan doa-doanya selama dia memenuhi syarat terkabulnya doa. Jemaah sekalian rahimakumullah, itu tadi muqaddimah kajian kita ya. Tapi muqaddimahnya udah cukup larut ini. Jam berapa ini sekarang jemaah? Kayaknya udah mau selesai nih kajian. Kira-kira syuruk jam berapa? 5.54 ya. Oh, 6:10 ya kira-kira. Ya insyaallah masih banyak waktunya insyaallah. Ya. Di kitab Fawaidul Fawaid atau Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang ditartibkan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah taala, dan semoga Allah taala merahmati ulama-ulama kita dari ulama kaum muslimin, disebutkan dalam kitab ini fasal yaqinu istijabatid du'a, yakin akan terjawabnya doa. Yakin akan terjawabnya doa ini adalah modal supaya kita tetap teguh dan istiqamah dalam berdoa. Karena di antara penyebab orang putus dari doa adalah kurang yakin sama Allah. Kurang yakin sama Allah, ya. Istibta'ul ijabah dan isti'jal, yaitu menganggap jawaban itu berlarut-larut tidak kunjung terjawab dan tergesa-gesa pengen segera dijawab sesuai dengan harapan dan keinginannya, yang kemudian akhirnya dia bilang qad da'awtu falam yustajab li. Saya sudah doa, tapi kok enggak dijawab sama Allah. Ini kata Rasulullah, ini orang musta'jil. Walakinnakum tasta'jilun. Kalian ini betul-betul tergesa-gesa dalam berdoa. Maka kadang-kadang ya bisa dilihat orang-orang yang terputus akan doa, yang tadinya dia sudah lama berlarut doa tapi kemudian sudah berhentilah karena merasa sudah habis napas doanya, sudah putus harapannya karena kurang yakinnya dia sama Allah. Padahal coba kalau dia koreksi diri, barangkali di antara penyebab istibta'ul ijabah, yaitu lambannya jawaban, adalah dia sendiri. Mungkin karena harta haram, karena kecurangan, karena kezaliman, mungkin saja membuat itu dia tidak terjawab doanya. Atau memang sedang diuji sama Allah, apakah dia ini shadiq atau kadzib, apakah dia ini jujur atau bohong dalam doanya. Maka Allah Ta'ala uji. Atau Allah Ta'ala mungkin saja sudah menjawabnya, namun dia enggak ngeh, karena jawaban itu tidak mesti harus plek serupa dengan yang kita minta. Karena yang kita minta itu belum tentu bermaslahat buat kita. Boleh jadi kita minta sesuatu yang bermadarat buat kita, namun kita kira dan kita nyana bahwasanya itu bermaslahat buat kita. Tapi Allah Ta'ala a'lamu bi'ibadih, lebih mengenal tentang hambanya. Huwa al-latiful khabir. Allah itu maha lembut dan maha mengetahui secara detail dan teliti apa-apa yang terbaik buat hambanya. Boleh jadi hamba ini meminta sesuatu yang membahayakan masa depannya, tapi dia mengira itu berbaik buat masa depannya. Namun Allah Subhanahu wa taala alihkan doanya, jawabannya dialihkan kepada sesuatu yang lebih bermaslahat buat dia. Boleh jadi misalnya seorang manusia muslim, dia meminta kepada Allah, ya Allah nikahkanlah saya dengan fulana. Atau yang perempuan, ya Allah nikahkanlah saya dengan fulan. Namun Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang bermaslahat buat dia. Kalau memang ini jadi pernikahan dengan fulan atau fulanah, maka akan hancur hidupnya. Dia tidak tahu bahwasanya fulan dan fulanah yang dia dambakan itu ternyata rusak orangnya. Misalnya, walaupun zahirnya kelihatan saleh, maka Allah Ta'ala lindungi sebagai balasan untuk doa orang ini. Allah lindungi dia dari keburukan, dari makar dan fitnah. Maka Allah Ta'ala alihkan, membuat dia mungkin yang tadinya minta supaya bisa nikah sama fulan atau fulanah, akhirnya Allah Ta'ala jadikan qalbunya dia itu lebih dekat kepada ilmu syar'i, lebih dekat kepada pengajian. Bisa jadi itu gantinya dari Allah. Karena jawaban dari Allah itu tidak harus semisal dan plek persis dengan apa yang kita tuturkan dalam lantunan-lantunan doa. Boleh jadi lebih afdal daripada apa yang kita minta. Hanya saja manusia itu jahul, ya, banyak tidak tahunya, enggak sadar bahwasanya Allah itu lebih baik daripada apa yang kita sangkakan. Yakin akan terjawabnya doa dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, asasu kulli khairin an ta'lama anna ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun.
asas segala kebaikan, pondasi segala kebaikan, pilar utama segala kebaikan apa? Yaitu ilmu, mengilmui bahwasanya masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Bahwasanya menyadari bahwasanya apa-apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa-apa yang tidak dikehendakinya tidaklah akan pernah terjadi. Ini kaidah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki maka itu yang terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan bisa terjadi. Enggak akan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha. Fala mumsika laha illa hu." Kata Allah Azza wa Jalla, "Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi." Kata Allah Azza wa Jalla yang maknanya yang tadi kita sebutkan, ma yaftahillahu min rahmah, apa yang Allah buka dari suatu rahmat, dari suatu kasih sayang, fala mumsika laha, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa mencegahnya kalau Allah sudah membukanya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi, dan apa yang Allah cegah dari rahmat itu tidak akan ada yang bisa membukanya. Dan dalam doa kita setelah salat, dan juga dalam salah satu riwayat doa ini dituturkan di waktu i'tidal antara ruku' dan sujud i'tidal, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tiada pencegah akan apa yang Kau beri, dan tiada pemberi akan apa yang Engkau cegah. Jadi semua wa ilallahi turja'ul umur, segala perkara itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pilar, itu adalah asas segala kebaikan, asas segala mindset positive thinking. Itu masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Begitu. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fatayaqqana hina idzin anna al-hasanati min ni'amihi fatashkurahu 'alaiha. Dengan demikian Anda menjadi yakin kalau misalnya kita patrikan kaidah ya, apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan bisa terjadi. Kalau kita sudah yakin itu, Anda akan menjadi yakin bahwa semua kebaikan semata-mata adalah nikmat dari Allah, dan Anda akan mensyukurinya dan memohon agar Dia tidak mencabut, ya, wa tatadarru ilaihi an la yaqta'aha 'anka. Ketika Anda mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, baik berupa kesehatan, baik berupa bentuk fisik yang baik, atau keberadaan anak istri yang sehat walafiat, atau punya rumah baik kontrakan atau punya sendiri, atau kedua orang tua masih hidup, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan, atau bisa salat berjamaah di masjid, itu semua dari Allah. Itu semua kehendak Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana kita lihat jemaah sekalian, lebih banyak lagi orang yang tidak mendapatkan kenikmatan yang semisal. Lebih banyak. Sekarang kalau diratiokan, dipersenkan, lebih banyak mana? Orang yang pria yang enggan salat subuh berjemaah dengan yang rela salat subuh berjemaah. Tentu jauh lebih banyak yang enggan salat subuh berjemaah, apalagi yang muda-muda. Maka kalau kita lihat ada pemuda, anak-anak kecil walaupun sekarang tidur dan semisal, itu mau salat berjamaah di masjid itu udah suatu kenikmatan yang besar, disyukuri. Ya, disyukuri, sangat disyukuri. Ya, selama tidak ribut di masjid ya. Disyukuri sekali. Taufik dari Allah, ini kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Karena mayoritas dari pria tidak mau, apalagi yang muda-muda. Dan antum bisa melihat di jalanan malam minggu, ya, masih banyak yang anak muda berkeliaran di jalanan. Sekarang pasar makin dekat, semakin berdekatan. Store demi store, toko demi toko, kafe demi kafe, tempat-tempat ngopi dan seterusnya. Banyak orang atau pria, terutama yang muda, menghabiskan waktu sampai larut malam. Tetapi ajaibnya ketika terdengar azan subuh, mereka langsung pulang ke rumah. Masya Allah. Kalau dulu kita kenal kayak gini, biasanya hanya banci-banci atau bencong-bencong. Ketika terdengar tarhim sebelum subuh, mereka langsung
balik ke rumah. Habis operasinya, selesai operasinya mereka. Ya. Tapi sekarang anak muda baik seperti naudzubillah min dzalik. Lalu di mana letak salat subuh mereka? Masya Allah. Ya, jadi ini taufik dari Allah, kebaikan dari Allah. Apa yang Allah kehendaki pada diri kita bisa seperti ini dari Allah. Dan ketika Allah tidak menghendaki salat subuh pada diri mereka, maka tidak terjadi adanya salat subuh pada diri mereka. Naudzubillah min dzalik. Maka pada pagi hari ini mereka masih tertidur. Dan entah sampai jam berapa. Lihat bagaimana ketika Allah Ta'ala tidak memberikan taufik, maka tidak ada yang bisa menyadarkannya. Walaupun dibangunin, digedor-gedor sama orang tuanya, disebut namanya berkali-kali, nggak ada. Tapi coba kalau misalnya dikelentongin maling, bangun itu anak. Kebakaran, bangun itu anak. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kesadaran dirinya untuk mau sholat harusnya ada, sebenarnya ada, cuman tidak mau, menolaknya. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku ini masuk surga kecuali yang menolak. Loh, kok ada yang menolak? Kata para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang menolak wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat padaku maka dia telah menolak untuk masuk surga. Nah, ketika kita tahu ini semua kebaikan yang Allah berikan, tunaikan pada kita di dunia, wa tatadarru ilaihi an la yaqta'aha anka, maka engkau wahai hamba Allah setelah mensyukurinya, engkau akan memohon agar jangan sampai Allah Ta'ala mencabut semua nikmat tersebut. Karena ketika kita sudah betah dengan nikmat tersebut, kalau dicabut itu sakit rasanya, gak enak. Iya. Coba sekarang jemaah sekalian, 2 tahun, ya, ini suruk ya, masih 15 atau 10 menit lagi insyaallah. Ya. Ya, izin saya terusin. Sampai mana jemaah? Lebaran. Ya, 2 kali Idul Fitr. Ya, kita tidak melaksanakannya dengan biasanya. Ya, ketika saya di suatu pengajian, yang pengajian ini jumhur dari hadirin pengajian ini orang-orang yang sudah pensiun. Ya, di suatu masjid ya. Ya, di sini juga kayaknya bapak-bapak juga banyak yang pensiun ya. Ya. Sejujurnya saya tuh kalau di kajian-kajian yang bapak-bapak pensiun yang lebih banyak, itu kok kerasanya lebih ikhlas Pak dari bapak-bapak aja ya, karena sorot mata bapak-bapaknya nggak mengharapkan apa-apa selain ya nyimak kajian gitu. Tapi ya masya Allah ya mungkin karena memang kalau udah berusia segitu ya, apalagi yang dicari kan Pak ya, apalagi yang dicari. Saya tanya ke bapak-bapak yang kebanyakan ketika itu beliau sudah usia 60 ke atas. Ya, 70-60. Ya. Saya tanya, apakah bapak-bapak sekalian merasakan perbedaan Lebaran tahun 90-an, awal 2000-an dengan kekinian 2010 kemarin? Semuanya menjawab ya. Beda rasanya. Ya. Dan mungkin kalau dikumpulkan apa sebabnya, di antara faktor sebabnya adalah media sosial. Anak muda sudah mulai berubah tingkah atau pola kelakuannya, penghormatan dan ta'zimnya kepada orang tua. Ada perbedaan antara dulu dengan sekarang. Ya, kita tentu nggak boleh ghulu dan berlebihan dalam mengagungkan orang tua, salim. Nggak boleh ghulu, nggak boleh berlebihan, betul. Tetapi ada perbedaan, dan kebersamaan keluarga itu beda gitu. Dulu dengan sekarang gitu. Di hari Lebaran. Maka kemudian saya tanya, apakah bapak sekalian merindukan bagaimana dulu? Ya rindu, tapi nggak bisa terulang. Saya nggak tahu kalau di sini bapak-bapak yang di sini kira-kira merasakan gimana Pak? Ada perbedaan nggak Pak? Ada. Baik perbedaan itu bisa kita lukiskan dan gambarkan atau tidak, terasa bedanya. Ya. Ya, tetap sama-sama saling mengunjungi. Yang tua dikunjungi oleh banyak dari yang muda, betul. Masih ada, betul. Tetapi tetap kok rasanya ada perbedaan gitu loh.
Ditambah lagi dengan 2 kali lebaran belakangan ini karena COVID-19 2020, 2021. Apalagi 2020 ya. Lebarannya gimana ketika itu jemaah? Malah nggak boleh ada salat Id. Walaupun sebagian mengadakannya. Ya itu sudah berlalu lah. Tetapi kita lihat rasakan bagaimana. Seperti ada kehilangan gitu. Nggak boleh pulang kampung. Oke, 2021 tetap ya ada yang pulang kampung, tapi nggak semuanya. Ya, tetap ada yang hilang. Ini ketika kita kehilangan akan betapa kerapnya suatu kenikmatan baru terasa nikmatnya betul-betul baru kerasa harganya ketika kita kehilangan akannya. Maka ketika kita kehilangan momentum tersebut terasa, Masya Allah. Akhirnya kita menyadari ternyata berharga sekali itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita pun kemudian setelah mensyukurnya kita memohon kepada Allah jangan sampai tercabut nikmat tersebut ya Allah. Iya, apalagi bapak-bapak yang sudah punya cucu atau punya cicit lagi ya. Itu kalau misalnya datang anaknya bawa cucu pasti senang Pak. Nggak ada datang anaknya bawa cucu kemudian melaknat. Ngapain lo datang kemari? Pas gini lah lo datang, nggak ada. Rata-rata Masya Allah ayo nah. Langsung dipeluk cucunya, anaknya dibiarin aja, cucunya dipeluk ya. Kebahagiaan yang nggak bisa diomongin itu ya. Kemudian kebahagiaan bahkan bapak-bapak yang sudah punya pengalaman hidup jauh lebih banyak sampai garis-garis keriputnya menceritakan pengalaman itu gitu kan. Saking sudah banyaknya pengalaman hidup ngomong di depan anak-anak ya sambil mukul-mukul paha kemudian dulu babe kayak gini cerita kayak gitu. Kenikmatan itu ya Pak ya. Nikmat ketika ceritanya bapak-bapak didengerin sama anak cucu. Seneng. Seperti mengenang masa lampau itu kenikmatan yang nggak bisa diomongin. Yang ketika kita misalnya contoh misalnya saya pernah suatu ketika nenek saya rahimahullah wafat, kemudian bapak saya, paman-paman saya mengunjungi orang-orang terdekat nenek, yaitu orang-orang terdekat mbah yang ya semasa mudanya dekat tapi karena sudah masing-masing tua di rumah masing-masing. Ya, kita kunjungi beberapa orang-orang tua ketika itu di kampung ayah saya. Ada salah satu ibu-ibu, bukan ibu-ibu lagi ini. Dibilang nenek-nenek juga terlalu muda disebut nenek karena sudah sangat tua itu. Antara wajah dengan tanah itu mirip itulah. Bahkan saya melihat ini perempuan, ya Allah. Betul Pak. Saya belum pernah melihat secara langsung ya kuntilanak, saya belum pernah lihat. Kecuali beliau ini kuntilanak apa orang itu saking, dan pakai bajunya putih pula pas banget, tangannya itu sudah kayak tanah kuburan, tangannya berbuku-buku ya. Gimana ya, saya nggak bisa ngomongin lah, itu saking tuanya itu masih hidup, masih bergerak, nggak bisa ngelihat ya, matanya tuh sudah kayak cekung kosong, Masya Allah ya, udah Masya Allah lah pokoknya, nggak bisa ngelihat. Dia hidup bersama putrinya ini ya sudah tua juga ya, dan putrinya setia untuk menemani beliau. Putrinya juga kayaknya sudah punya suami tapi suka membantu beliau. Itu senang banget itu nenek tua itu, senang banget kita datang ke rumahnya. Dan di kampung itu dia cerita dengan bahasa Jawa. Saya nggak ngerti bahasa Jawa karena saya kelahiran Pasar Minggu ya, jadi nggak tahu. Kemudian cerita ke bapak saya dan paman-paman dengan bahasa Kromo Inggil itu, bahwasanya di antara anaknya, putranya itu udah sekian tahun nggak pernah mengunjungi dia, padahal rumahnya sekian puluh meter darinya. Sekian tahun nggak pernah datang ke rumah, padahal jaraknya mungkin dari sini sampai perempatan situ atau dekat sekali, miris banget. Dan dia sedih dengan hal itu. Ya, maka kemudian kita pun keluar. Ya, setelah selesai ya ngobrol-ngobrol, beliau akhirnya kita keluar, pergi ke tempat lain, ke rumah lain dari rumah orang-orang tua. Allah takdirkan
kita lewat, anaknya lagi keluar, anak yang putra yang dibincangkan tadi. Lagi ngapain itu? Maka bapak saya pun bilang, itu ibumu nungguin kamu, kangen sama kamu. Ya mungkin ya, semoga Allah berikan hidayah pada bapak itu. Bayangkan, bertahun-tahun rumah cuma sekian puluh meter doang, nggak pernah ngunjungin ibunya. Kenapa begitu? Na'udzubillah min dzalik. Ya, lihat. Sekiranya itu terjadi pada kita jemaah sekalian, sakit hati kita. Maka barang siapa di antara jemaah nih, saya bukan mengajari, bukan mendikte, ya, di antara bapak-bapak yang sudah aki-aki, yang sudah tua, ya, kemudian ada putra putrinya datang ke rumah, itu kenikmatan besar, ya, kenikmatan besar sekali. Karena ada beberapa orang tua yang sudah ditinggal oleh putra putrinya, tidak peduli dengannya lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian juga beberapa orang tua yang kami kunjungi ketika itu, masya Allah, saya kalau menceritakan banyak hal tentang ini, sebenarnya kita ini berkeluarga itu nikmat yang besar. Ya, makanya Allah Ta'ala syariatkan kepada kita, minta sama Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Jadi yakini terkabulnya doa. Kalau kita dapat kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, teruslah kita berharap pada Allah. Jangan ya Allah, jangan hilangkan nikmat ini dari saya. Itu boleh minta kayak gitu. Bukan boleh kemaruk rakus pengen terus. Enggak. Itu adalah suatu hal yang diperbolehkan. Bahkan suatu hal yang termasuk mensyukuri nikmat Allah, yaitu meminta kepada Allah agar terus-menerus mendapatkan nikmat tersebut. Bisa sholat berjamaah, ya Allah saya mohon kepada Engkau, ya Allah saya bisa sholat berjamaah terus. Karena sebagian dari orang tua nggak bisa Pak sholat lagi, nggak bisa sholat berjamaah lagi, harus di rumah, nggak bisa lagi, jalan pun nggak bisa. Ada yang seperti itu. Dan saya ketemu dengan orang tua seperti itu jemaah. Ada mbah-mbah, kita sebut waktu itu namanya Mbah Idris. Beliau sudah wafat 1 tahun atau 2 tahun lalu. Ya, umurnya 110 atau 120 gitu. Saya lupa. Ini udah tua sekali, ya. Tetapi di usia 100 tahun, beliau itu masih kuat jalan sampai 1 kilo atau 2 kilo ke masjid sendirian, bungkuk. Itu dari sejak saya masih kecil sampai saya punya anak kecil sekarang. Itu beliau istiqomah jalannya. Langkahnya tetap kayak gitu. Suara sendalnya sama dari dulu zaman saya kecil sampai sekarang. Maksudnya sekarang udah gak ada orangnya. Sampai saya udah punya anak. Ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu. Dari saya kecil itu saya lihat Mbak Idris. Dan jaketnya itu aja. Pakai jas ya gimana ya, jas orang tua zaman dulu Pak. Jas gitu ya. Jas hitam dari dulu. Atau walaupun hujan datang. Dari sejak zaman dulu. Itu saya masih ingat. Bahkan sampai dulu saya suka kerjain beliau. Ya semoga Allah maafkan saya itu. Saking ngelihatnya tuh unik, ngeliat orang ini tuh unik, ini orang sudah tua sekali. Tapi jalan lucu, bungkukin itu. Dan azannya jelek. Sampai para jemaah itu mentahdir, jangan sampai azan bah di sini. Bikin orang kabur kalau sampai azan. Iya, tapi tetap aja beliau tetap ke masjid walaupun dia apa-apain, tetap ke masjid. Saking isengnya saya dulu sama beliau. Kalau misalnya sendal beliau tuh, saya tahu sendal beliau mana. Saya sama sepupu saya itu, saya cari ke yang bekicot. Selalu saya ini taruh bekicot. Saking apa ya? Orang ini kok ajaib spesial gitu. Ya kemudian ketika beliau usia sangat tua sekali, 100 sekian. Saya pun setelah wafat nenek saya sama ayah saya dan paman-paman saya kemudian mengunjungi kediaman beliau dan beliau sudah tidak bisa lagi sholat di masjid. Ditempatkan di rumahnya yang lebar, rumahnya luas, ya rumah orang-orang zaman dulu di kampung, luas. Di mana beliau ternyata? Beliau ditempatkan di suatu bilik ruangan khusus gelap, hanya ada dipan ya dari kayu. Kita buka kemudian tercium bau pesing. Beliau sedang berbaring atau sementara duduk lupa. Pokoknya tiba-tiba pas kita masuk
Beliau langsung Waalaikumsalam, langsung teriak beliau. Anda masih ingat? Wallahi teringat. Ini tahun berapa ya? 2018 atau 2019? Kata beliau, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Langsung diterjemahkan oleh beliau pakai bahasa Jawa versi jadul ya. Sampai setua itu masih ingat dalilnya, masih sungai salatku, nusukku yaitu ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbil Alamin. Dan beliau cuman bisa di situ saja. Ke kamar mandi pun nggak bisa. Pipis di situ. Di situ. Ngapa-ngapain di situ udah nggak bisa. Dan ditempatkan di bilik yang gelap oleh keluarganya. Di situ ikhlas. Allah alam, saya harus komentar apa tentang beliau rahimahullah taala, dan beliau sudah wafat. Lihat kenikmatan jemaah sekalian. Kita masih bisa kemana-mana, masih bisa sholat berjamaah, ini nikmat sekali. Dan kita mohon kepada Allah azza wa jalla, dan kita yakin akan terkabulnya doa selama syarat-syarat doa kita memang kita tunaikan. Kita minta sama Allah taala agar kenikmatan ini terus ada pada diri kita sampai akhir hayat kita, ditutup dengan kenikmatan husnul khatimah, dan kemudian semoga diberi kenikmatan berupa raudhah min riyadil jannah di kubur kita, dan dimudahkan oleh Allah azza wa jalla fi yaumil hisab biiznillah taala. Mungkin kita cukup sampai sini aja jemaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.